Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lili Nur Indah, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta. Sekarang baru akan memasuki semester 2 di kelas Ilmu Komunikasi 6 atau biasa disebut kelas IKA 6. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah di semester 1, yaitu mata kuliah Etika Profesi. Video ini berisi tentang pengalaman atau kisah inspiratif yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan PSU yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 lalu ketika masih menjadi mahasiswa baru. So, tetap ikuti videonya ya. Oke, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan singkat terkait apa itu PSU, karena mungkin masih banyak nih di antara kalian yang belum mengerti atau belum paham sama arti PSU, atau bahkan sangat asing dengan kata PSU itu sendiri. Jadi, apa sih itu PSU? PSU adalah singkatan dari pelatihan super unggul. Pelatihan super unggul ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum perkuliahan angkatan baru dimulai, alias rangkaian kegiatan yang wajib diikuti oleh kalian seluruh mahasiswa baru di Universitas Amikom Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan setiap mahasiswa. Pada PSU tahun lalu adalah PSU berbasis NLP. Jadi, apa sih NLP? NLP adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Pada dasarnya, NLP mencakup pada pendekatan komunikasi, pengembangan diri, dan juga psikoterapi. Yang berarti tujuan dari kegiatan ini yaitu berfokus kepada bagaimana memaksimalkan kemampuan komunikasi dan pikiran yang dapat berhubungan dengan perilaku seseorang. Sesuai dengan nama dan tujuannya, bagi saya pribadi, PSU berbasis NLP ini sangat berkesan kepada pengembangan diri, sangat berkesan kepada tahap pengenalan diri, mulai dari pengenalan hati, pikiran, hingga pada perilaku sehari-hari. Angkatan saya kemarin PSU masih dilaksanakan secara daring atau jarak jauh karena mengingat masih adanya pandemi COVID-19 yang masih belum membaik di Indonesia. PSU dilaksanakan selama kurang lebih 3-4 hari. Kalau nggak salah dari tanggal 16 sampai dengan 19 Agustus 2021. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Enaknya di PSU ini kalau semisal nih kita terkendala untuk mengikuti kelas paginya, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan PSU ini di kelas cadangan yaitu di sore harinya. Namun kalau masih belum juga bisa untuk di hari itu, kita masih diperbolehkan untuk mereschedule atau mengatur ulang jadwal yang sekiranya memungkinkan untuk kita bisa mengikuti kegiatan PSU secara full. Oleh karena itu, kegiatan PSU ini menjadi salah satu kegiatan terfavorit saya di antara semua kegiatan wajib mahasiswa baru. Karena asik aja gitu. Kayak di sini tuh acaranya nggak pernah mengharuskan kita untuk berpikir berat. Acaranya cuma kayak kita tuh disuruh untuk mengenali diri kita sendiri, kemudian mendeskripsikannya melalui gambar dan juga tulisan. Manfaat PSU yang saya rasakan dalam kehidupan saya, salah satunya yang pertama adalah untuk diri saya sendiri, saya merasa menjadi lebih baik dalam mengenal diri saya, mengetahui apa yang saya suka, apa yang saya inginkan, impian saya, kelebihan saya, kekurangan saya, hal yang tidak saya sukai, hal yang saya takuti, dan apa yang harus saya lakukan agar dapat mewujudkan impian-impian saya. Dengan adanya PSU, saya juga merasa lebih baik dalam menyusun strategi dan rencana hidup agar dapat mencapai sebuah tujuan dan keadaan yang saya inginkan. Kemudian PSU juga sangat mempengaruhi mindset saya, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang cukup rumit. Yang pasti, saya merasa menjadi lebih baik dalam memandang sebuah persoalan. Tidak hanya dalam satu perspektif saja, melainkan saya juga dapat mempertimbangkan dan juga tidak asal menyangkal perspektif orang lain. Yang jelas, saya merasa menjadi lebih dewasa. Kemudian dalam dunia perkuliahan, saya juga merasa menjadi lebih semangat dalam mempelajari dan menekuni materi-materi yang ada pada jurusan ilmu komunikasi ini. Karena saya berpikir ini adalah keputusan saya. Ini menjadi pilihan saya yang artinya adalah hal yang menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Dan saya harapkan juga bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengantarkan saya pada masa depan yang cerah sesuai dengan harapan. Selain itu, PSU juga berhasil memotivasi saya untuk selalu berusaha secara maksimal dan juga secara totalitas dalam segala hal. Kemudian dalam keluarga, dampak yang saya rasakan adalah lebih adanya keterbukaan, lebih adanya support, dan juga tanggung jawab yang lebih besar. Karena
Setiap kali saya melihat wajah kedua orang tua saya, kedua saudara saya selalu berpikir bahwa saya harus punya semangat yang lebih. Karena besar harapan saya bisa melihat wajah-wajah itu tersenyum bahagia dan turut menyaksikan kesuksesan saya nantinya. Selain itu, PSU juga berhasil menyadarkan saya bahwa saya harus bisa menjadi contoh yang lebih baik untuk adik saya nantinya. Baik, yang terakhir adalah, dalam hidup bermasyarakat mungkin belum banyak ya, tapi saya sedikit merasa ada salah satu sikap yang tumbuh cukup signifikan dalam diri saya, yaitu sikap toleransi. Karena saya sadar, setiap orang itu berbeda-beda, apalagi dalam hidup bermasyarakat. Karena, di antara banyaknya orang pasti juga akan terdapat banyaknya pandangan-pandangan, banyaknya perspektif yang berbeda, banyaknya, cabang-cabang pikiran, banyaknya kepribadian, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Dan di sini seolah memberi saya pemahaman bahwa di antara begitu banyak perbedaan yang ada, harusnya ada satu hal ya, minimal satu hal yang bisa mempersatukan. Dan menurut saya hal itu adalah toleransi atau sikap toleran, di mana kita harus bisa menghargai pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat kita atau bahkan berlawanan dengan pendapat kita, agar tidak ada yang merasa paling benar atau merasa terasingkan. Karena dalam hidup bermasyarakat, semua orang memiliki hak yang sama rata. Oleh karena itu, disinilah toleransi berperan untuk menemukan jalan tengah atau jalan keluar dari sebuah persoalan tanpa menimbulkan kerugian pada satu pihak atau pihak yang lainnya. Dan sekarang saya merasa sikap toleran saya tumbuh lebih signifikan dan perlahan bisa mengikis sikap intoleran saya. Karena saya yakin sikap toleran akan sangat dibutuhkan untuk kehidupan bermasyarakat saya nantinya. Selanjutnya adalah kesan dari kegiatan ini. Kesan jujur, ini adalah kegiatan yang terfavorit untuk saya selama jadi maba. Uh, akan sangat banyak manfaat dan pengalaman yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Karena kegiatannya juga sangat menyenangkan, mulai dari host, pemateri, pembimbing, cara belajar, dan juga teman-teman yang telah melakukannya atau mengikutinya dengan maksimal. Ini menjadikan salah satu kegiatan yang benar-benar unforgettable buat saya. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat dengan perumpamaan perspektif dari Pak Sudarmawan yang berhasil membuka pikiran saya. Perumpamaannya adalah dengan seekor gajah. Jadi, kita disuruh untuk menyebutkan bagian-bagian gajah dari beberapa perspektif. Pertama dari belakang, mungkin kita akan menyebutkan bahwa gajah adalah kaki, ada ekor, dan juga ada tubuh. Apakah itu saja sudah bisa menggambarkan seekor gajah? Sudah bisa jika dari perspektif belakang. Namun akan beda lagi jika kita menyebutkannya dari perspektif samping. Mungkin kita akan menjadi lebih detail karena dengan adanya belalai, gading, dan serupanya. Keduanya tampak berbeda, tapi apakah keduanya itu salah satu dari keduanya ada yang salah? Jawabannya adalah tidak. Dan di sini sangat membuka pikiran saya bahwa saya jadi tahu gitu, bahwa setiap orang pasti memiliki alasan mengapa mereka mempunyai perspektif demikian. Selain itu, ada satu kata dari Pak siapa ya, saya lupa, tapi benar-benar selalu saya terapkan. Kata-katanya adalah, ketika posisi kita berada di bawah, jangan pernah menengok ke posisi orang yang ada di atas kita agar kita tidak mudah tumbang. Dan ini benar-benar saya terapkan ketika saya merasa posisi saya sedang ada di bawah, sedang insecure, dan lainnya. Saya benar-benar menerapkan ini dan menurut saya ini sangat berhasil. Karena saya jadi tahu bahwa filosofi hidup memang seperti roda yang berputar. Jika kita masih ada di bawah, maka ayo kayuh gitu, biar posisi kita bisa berada di atas. Mengayuhnya dengan apa? Ya dengan berusaha gitu loh. Dan ini benar-benar sangat berkesan untuk saya. Oke, terakhir adalah pesan terutama buat next maba Amikom Yogyakarta ya. Kalian harus banget ikut kegiatan ini. Ikuti dengan baik dan jangan dijadikan beban karena ini tuh kegiatan yang asik banget. Deep juga sih sebenarnya karena bakal menyangkut sama diri kita sendiri. Tapi jika kalian bisa mengikutinya dengan baik dan konsisten, insya Allah bakal banyak banget pengalaman dan manfaat serta dampak positif yang bisa kalian rasakan. Menurut aku ini kegiatan itu sangat penting sih untuk ngebangun mental kita sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Untuk mengenal diri kita lebih dalam dan juga untuk menjadi basic menyusun strategi tujuan kita ke depannya. So, semangat ya buat PSU-nya.
Oke, thank you so much for watching guys. Semoga sedikit sharing pengalaman dari aku dapat bermanfaat buat kalian. Jadi cukup sekian, tetap semangat, be the best version of yourself, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.